Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelas Pancasila 1E jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kembali lagi kita masuk ke perkuliahan kita. Dan saya harap hari ini lebih semangat lagi untuk presentasinya. Saya coba batasi dulu, nanti saya coba minta sesi itu 2 pertanyaan dulu. 2 pertanyaan ya. Coba saya minta Bayu Irawan, mana kamu Bayu Irawan? Bayu Irawan? Bayu? Nggak ada Bayu nih. Apa gerangan Bayunya nih? Rahman Afri Yuda? Hadir, Ustaz. Kamu kelompok berapa? Kelompok 3, Ustaz. Presentasi. Bayu Irawan, udah gabung lagi itu kamu. Bayu. Kamu bertanya nanti. Ya? Nampak. Siap. Oke. Kemudian Yoga mana? Yoga Ofiriandi. Yoga? Yoga mana Yoga? Yoga Ofiriandi. Yoga Ofiriandi. Aldi Prayoga. Hadir, Pak. Aldi yang kedua ya. Yang saya tunjuk itu wajib untuk bertanya dan tambahan untuk 2 pertanyaan bebas. Oke, berarti ada 4 pertanyaan. Yang 2 lagi itu dari kelompok mana saja terserah. Yang saya tunjuk itu wajib untuk bertanya. Oke, silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan dengan ringkas ya. Jangan bertele-tele, jangan membaca lagi. Ya. Jangan Anda membaca materi lagi. Kalau membaca, kita sudah bisa membaca itu materi Anda. Oke, siap. Saya serahkan kepada kelompok 3 untuk presentasi. Saya pakai moderator, Ustaz. Langsung aja kelompok 3. Kelompok 3. Langsung aja, Ustaz. Ya, moderator kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat kepada kita dan serta sehat serta nikmat kesehatan dan waktu luang hingga kita dapat berhadir dalam majlis ini dalam rangka menuntut ilmu. Tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan saya berterima kasih kepada pada Ustaz Muhammad Taufik telah memberikan waktu tempat kepada kami untuk bisa untuk dapat
menyampaikan presentasi kami pada hari ini. Baiklah, untuk mensingkat waktu, saya akan membacakan makalah kami pada hari ini. Pancasila sebagai ideologi. Dosen pembimbing Muhammad Taufik Ihsan, beranggotakan Ahmad Nafi Yuda, Ramadhin Fajri, Muhammad Habibi Rizki, Fahrul Rozi Siregar, Afrul Lubis, Muhammad Fikri, dan Ridwan Shah. Dalam makalah kami hari ini, terdapat 3 bab, yakni pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Sebelum kita memasuki bab pembahasan, alangkah indahnya kita memasuki bab pendahuluan, yakni latar belakang. Suatu bangsa yang bernegara dalam menyelenggarakan kehidupannya seharusnya tidak terlepas dari ideologi negaranya. Betapa pentingnya sebuah ideologi untuk suatu negara. Ideologi atau disebut juga dengan filosofi bangsa, ide, aspirasi dan cita-cita negara. Rumusan masalah. Apa yang kita tahu tentang masalah ini? Apa konsep ideologi negara? Apa tujuan Pancasila sebagai ideologi negara? Apa saja ideologi lain yang ada di dunia? 4. Dan terakhir, apa saja tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara terhadap dengan ideologi lainnya? Oke, tujuan makalah yang kami buat. Pertama, bisa memahami pengertian ideologi. Kedua, memahami Pancasila sebagai ideologi nasional. Ketiga, memahami penerapan ideologi Pancasila. 4. Dapat mengetahui Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan kita masuki bab kedua, yakni pembahasan, yakni konsep ideologi. Kepada saudara kita, Afrul Lubis, waktu dan tempat, kami persilakannya untuk menyampaikan konsep ideologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ibadillah hadila bayani mahyai rasyadi amat dar babad muhawar sama samsal bayani fi suduril ulama. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balap zain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja untuk hari ini konsep ideologi. Ideologi adalah sistem kepercayaan atau tata yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh para pemeluknya dalam totalitas kehidupan, terutama dalam jagat sosial politik dan konsep mengenai Tuhan, manusia, dan alam semesta. Dalam hal ini, manusia tanpa ideologi hanya akan mengejar kemajuan material, namun mengalami kehampaan dalam aspek emosional dan spiritual. Dalam arti fungsional, ideologi digolongkan menjadi 2, yakni doktriner dan pragmatis. Doktriner adalah ajaran-ajaran yang sistematis dan terperinci didoktrinkan kepada masyarakat dan pelaksanaannya diawasi oleh partai atau pemerintah. Pragmatis adalah ajaran yang tidak sistematis dan tidak terperinci, hanya dalam umum saja. Ideologi ini tidak didoktrinkan tetapi disosialisasikan kepada kehidupan keluarga, sistem pendidikan, ekonomi, agama, dan sosial. Contoh pragmatis adalah ideologi liberalisme. Ya, sekian saja dari saya sebagai konsep ideologi. Saya kembalikan kepada Muhammad Fikri. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Afrul Lubis telah menyampaikan konsep ideologi. Dan masuk yang kedua, yaitu tentang ideologi sebagai konsep ideologi sampai sebagai konsep NKRI yang disampaikan oleh saudara kita Rahman Afriyuda. Waktu di tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai ideologi.
pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau sebuah gagasan yang fundamental yang dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara mengatur bagaimana sistem-sistem di dalam pemerintahan itu berjalan dengan baik. Visi ataupun arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia bisa terwujud dengan secara tersusun atau secara tersusun ataupun secara baik, yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta nilai keadilan. Maksudnya di sini ialah visi dan arah dari kehidupan bernegara merupakan hal yang terpenting untuk mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mestilah sebagai warga Indonesia yang baik, kita berusaha untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang telah diterapkan. Visi ataupun arah dari kehidupan berbangsa ataupun bernegara di Indonesia ialah terwujud kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan di dalamnya. Seluruh warga Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sistem suatu kenegaraan. Seluruh warga Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar suatu sistem kenegaraan. Pancasila sebagai sistem kenegaraan haruslah ditanam di dalam diri setiap warga negara Indonesia yang baik. Contohnya di sana kita bisa melihat menjunjung tinggi ketuhanan. Ini merupakan salah satu contoh bentuk terwujudnya Pancasila sebagai ideologi bernegara. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Dalam memahami ideologi politik tidaklah cukup hanya dengan melihat sok pengertiannya dan hanya berangkat dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli-ahli dahulu. Maka ideologi dapat ditemukan dalam karakteristiknya. Beberapa karakteristik suatu ideologi antara lain. Yang pertama, ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Di mana cara pandang dan cara berpikir dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum ataupun wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sesuatu yang sudah tidak bisa diterima lagi. Keadaan seperti ini mendorong untuk munculnya suatu ideologi. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi dapat merupakan suatu ide ataupun gagasan yang dilemparkan atau ditawarkan ke tengah-tengah arena perpolitikan. Oleh karena itu, ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh masyarakat secara nasional. Maksudnya di sini ialah, jadi ideologi yang bersifat sistematis ini tidak hanya melibatkan suatu kelompok saja, tapi tidak melibatkan suatu kelompok saja ataupun suatu partai politik saja, tetapi juga harus disusun secara sistematis sehingga masyarakat dapat menerimanya. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkau yang luas namun beragam. Dilihat dari dimensi horizontal, ideologi mempunyai ruangan lingkup yang sangat luas, mulai dari penjelasan-penjelasan yang sifatnya sampai kepada gagasan-gagasan
atau pandangan-pandangan konferensif. Yang keempat, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran atau panutan. Dilihat dari dimensi vertikal, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, mulai dari konsep yang kompleks dan subsinteks sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan tingkat dan perkembangan masyarakat. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Akan dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Rahman yang telah menyampaikan Pancasila sebagai ideologi. Selanjutnya, ideologi yang lain di dunia yang lain akan disampaikan kepada saudara kita Farul Rozi dan saudara kita Ridwan Syah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Langsung saja terima kasih kepada saudara Muhammad Fikri yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang macam-macam ideologi di dunia. Di antara ideologi yang ada di dunia adalah yang pertama liberalisme. Sama-sama kita ketahui liberal adalah suatu paham yang menganut kebebasan sehingga mereka menolak adanya pembatasan dari pemerintah maupun dari agama. Nah, dalam ideologi tersebut ada 3 yang menjadikannya kuat. Yang pertama adalah life, yang kedua liberty, yang ketiga property. Yang artinya adalah memiliki kehidupan bebas tersendiri. Nah, dalam kalimat tersebut terkandung nilai-nilai yang diantaranya yang pertama adalah kesempatan yang sama. Artinya penganut liberalisme memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai sesuatu hal itu. Yang kedua adalah persamaan hak. Artinya liberalisme memberikan hak yang sama kepada penganutnya. Gunanya adalah untuk membuang keegoisan dari diri sendiri. Yang ketiga adalah kepedulian pemerintah. Maka pemerintah yang menganut ideologi liberalisme akan menjalankan kegiatan yang sudah disetujui oleh rakyatnya. Gunanya adalah untuk menunjukkan bahwasanya pemerintah tersebut peduli terhadap rakyatnya. Yang ketiga adalah fungsi pemerintah dan negara. Nah, fungsi pemerintah dan negara tersebut adalah sebagai pengawas dan pemberi nasihat dan juga menetapkan berbagai aturan yang harus ditaati oleh penganutnya. Jadi dalam artian adalah liberal memang bebas, namun ketika dia melaksanakan sesuatu dia harus mampu mempertanggungjawabkannya sehingga nampak apakah perbuatannya benar atau salah. Kemudian ideologi yang kedua adalah komunisme. Nah, komunisme adalah sebuah paham yang menekankan untuk kepemilikan bersama. Umpamanya penganut tersebut ada yang kaya, maka kekayaan tersebut adalah milik bersama sehingga negara mengambil kekayaannya dan memberikan kekayaan tersebut kepada warga yang membutuhkan. Karena di dalam ideologi komunisme kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara, dan juga bangsa. Untuk ideologi yang ketiga yaitu adalah fasisme. Apa itu fasisme? Fasisme adalah salah satu ideologi yang sangat keras karena mereka ingin mengatur segala aspek kehidupan, mulai politik,
budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Sehingga guna para penganut paham fasis ini percaya bahwa pemimpin adalah yang mengatur segalanya. Kemudian ideologi yang keempat adalah sosialisme. Sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Secara ringkas, sosialisme adalah rasa perhatian, simpati, dan empati antar individu kepada individu lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Fahrul Rozi telah membacakan macam-macam ideologi negara. Selanjutnya kita masuki pembahasan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berhadapan dengan ideologi lainnya yang disampaikan oleh saudara kita Ramadan Fajri dan Habibie Rizki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik Hasan, kemudian Akhina Fikri serta teman-teman yang lain yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan presentasi kita kali ini. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan memaparkan materi tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berhadapan dengan ideologi lainnya. Dewasa ini, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia memiliki tantangan yang besar dan tidak sedikit. Deputi Bidang Pengkajian Strategik Profesor Dr. Insinyur Reni Mayerni, MP, menjelaskan bahwa Pancasila sejatinya adalah merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Tetapi harus ada kewaspadaan terhadap ideologi lain yang senantiasa mengusik ideologi Pancasila ini. Bila tidak adanya kewaspadaan terhadap hal ini, maka ideologi Pancasila akan terlupakan baik dari segi nilai-nilainya maupun bentuk implementasi di kehidupan sehari-hari. Hal ini pula akan mengakibatkan tergantinya ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya yang terus menentang bersaing dengan ideologi dan Pancasila. Tidak heran lagi, sejarah mencatat begitu banyak upaya-upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Seperti adanya gerakan PKI di Madiun, G30 PKI, dan lain sebagainya. Lebih-lebih lagi di era globalisasi ini, melalui kecanggihan teknologi dan media sosial, masyarakat dapat mudah mengakses paham-paham yang dapat mengusik ideologi Pancasila ini. Hal ini berdampak pada terjadinya pemaparan serta pemikiran yang dapat menggantikan posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Untuk itu, dibutuhkan pula upaya-upaya itu dalam menghadapi tantangan itu semua. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah di antaranya sebagai berikut. Pertama, kembali menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menggalakkan kembali penanaman nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat. Yang ketiga, pengoptimalan peranan BPIP atau yang sering kita sebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga resmi yang memiliki peran khusus terkait ideologi Pancasila. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Akhina Muhammad Habibie Rizki. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Baiklah, saya akan melanjutkan makalah kita, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa serta pedoman dalam bernegara dan melekat di nilai-nilai kehidupan rakyat Indonesia.
Pancasila adalah pribadi rakyat dan bangsa Indonesia, mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno merumuskan Pancasila untuk menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI, yaitu Rajiman Widyaningrat tentang dasar negara. Dalam istilah Soekarno tersebut, Pancasila adalah filosofi Grundslag, fondasi filosofi untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia. Kekhawatiran kita timbul terhadap ancaman dan komitmen disertai pemahaman pada generasi saat ini yang akan datang terhadap ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman dan nilai-nilai keberagaman bangsa, budaya, agama di Indonesia. Kita mengetahui bahwa bersama dewasa bagaimana hembusan dari segelintir oknum-oknum yang ingin merusak nilai tatanan berbangsa, mulai berani hingga ingin mengusir dan merusak ideologi Pancasila yang telah dirumuskan oleh para pejuang pendiri bangsa Indonesia. Ancaman ideologi ini menghalalkan segala cara. Lihat saja, terkadang ditemukan diktat-diktat ataupun buku-buku di bidang pendidikan tersusupi paham-paham yang berbau dengan radikalisme, komunis, dan ideologi lainnya. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Pentingnya pembinaan ideologi, penulis berharap peran tugas lembaga tinggi negara MPR, DPR, BPIP, instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga kemasyarakatan serta peran serta selalu komponen dalam bangsa yang menjadi jantung dari pembinaan ideologi Pancasila. Sudah seharusnya memprioritaskan dan mengambil langkah kepada generasi muda yang akan datang. Perlu pengenalan Pancasila di usia dini anak Indonesia sampai kepada seluruh lapisan masyarakat ataupun profesi. Pemaknaan Pancasila sebagai pedoman nilai berbangsa harus dicermati dari segala sesuatu yang merongrong atau merusak ideologi Pancasila. Karena kita sepakat bahwa Pancasila telah final diputuskan pada tahun Kepres nomor 153 tahun 1967, keberagaman menjadi ciri-ciri khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Harus dipahami sebagai bentuk pengalaman nilai Pancasila, bukan dijadikan sebagai senjata penghancur keberagaman itu sendiri. Melalui lembaga tinggi negara BPIP, instalasi pemerintah, lembaga, dan peran serta masyarakat secara bersama untuk menjaga, merawat, mempertahankan, mengamalkan nilai Pancasila sebagai kesepakatan untuk menjaga bingkai kebinekaan, karena negara kita bersifat dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, religiositas dan kebebasan beragama, humanisme dan hak-hak asasi manusia, nasionalisme, demokrasi, serta keadilan sosial sebagai nilai-nilai pokok Pancasila bisa terus diterjemahkan melalui pergumulan atau perkelompokan dengan realitas hari ini. Akan datang dan dipandu komitmen sejarah serta cita-cita bersama sebagai bangsa dengan nasionalisme yang tinggi. Kita mengambil peran sebagai agen perubahan yang dapat memberikan contoh di keluarga, lingkungan sekitar wujudnya pengalaman nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Menghormati martabat manusia, cinta kepada bangsa, berdedikasi keadilan sosial, dan bergotong royong. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul musta'an ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara kita Habibie Rizky yang telah menyampaikan tentang ideologi. Sebelum kita menutupi makalah kita ini, alangkah indahnya kita sebutkan kesimpulan apa yang kita dapati dalam pelajaran makalah
Pancasila sebagai ideologi NKRI. Kesimpulannya adalah negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya sesuatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Saran atau komentar yang kami dapatkan dari pelajaran makalah ini adalah, sebagai rakyat Indonesia, alangkah indahnya kita menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila, merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Baik, sekian dari yang apa yang kami sampaikan dapat dari makalah kami. Sudah dapat kami kembalikan pada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Taufik. Kami dengan kami kepada penguji, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Langsung saja kamu itu jadi apa? Moderator untuk diskusi. Moderator. Buka diskusinya. Moderator tadi siapa? Fikri tadi ya, Fikri tadi kan? Buka. Enggak. Apa Ustaz? Fikri sebagai perwakilan dari kelompok 3 nih Ustaz, tapi moderatornya ada Ustaz. Ada. Ya. Enggak ada tapi Ustaz. Ya, langsung saja. Kelompok 3 aja langsung dulu. Apa Ustaz? Langsung saja kamu. Langsung Fikri apa? Diskusi. Ya, mari kita masuki tahapan yang ketiga, yakni sisi tanya jawab. Dipersilakan untuk para anggota kelas untuk bertanya kepada kelompok 3 tentang penjelasan Pancasila sebagai NKRI. Ana Fikri, izin bertanya. Ya, silakan Bayu Irawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan. Apa keuntungan ideologi Pancasila bagi masyarakat bangsa dan negara? Saya dicatat dulu. Koror ya fi soalan. Ulang soal apa soalnya? Apa keuntungan ideologi Pancasila bagi masyarakat bangsa dan negara? Halo, Man. Terus Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita Bayu Irawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari baik dan negara. Antar dia semakin berharga bagaimana dalam sila kelima keadilan sosial. Yang kedua, persatuan Indonesia. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan mic-nya, baik. Nah, di antara keuntungan dari ideologi dari Pancasila sebagai ideologi bagi negaranya, yang pertama adalah membuat harga diri manusia semakin terangkat, karena sebagaimana dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, persatuan di antara rakyatnya semakin kuat karena di dalam isinya juga ada persatuan rakyat Indonesia. Mungkin cukup sekian, akhi. Yang berbangsanya, akhi, yang bernegara. Bagi masyarakat itu, bagi negara. Apakah ada sanggahan dari Bayu Irawan terhadap jawaban dari saudara kita Fahrul Razi? Nah, tidak ada, sudah benar. Itu kan keuntungan bagi masyarakat bangsa. Yang dari keuntungan negara bisa disebutkan, Fahrul Razi? Kalau keuntungan untuk negara diantaranya adalah negara semakin teratur. Kenapa saya katakan semakin teratur? Karena di dalam Pancasila ada yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setiap agama itu mempunyai aturan. Nah, disebabkan aturan tersebut, negara insya Allah akan menjadi teratur sebagaimana yang semestinya. Asanta, Ajib. Syukran, akhi. Kamilah. Mau nambah? Silakan. Silakan saudara Rahman Afid Yuda. Kan pertanyaannya tentang masyarakat, apa keuntungan ideologi Pancasila bagi segenap masyarakat bangsa Indonesia? Tentunya apabila keuntungan ini tidak terlepas daripada kenegaraan. Contohnya seperti komunisme itu. Komunisme yang disebutkan Fahrul Razi tadi, komunisme tidak terlepas daripada komunisme, fasisme, sekularisme, dan satu pembahasan yang lain tadi.
Tidak terlepas daripada 4 yang disebut Farul Razi tadi, itulah keuntungan ideologi Pancasila apabila diterapkan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Gitu. Syukran akhi. Kelas. Terima kasih Saudara Rahman Abdullah telah menjawab pertanyaan dari Saudara Bayu Irawan. Selanjutnya, Saudara kita Aldi Prayoga untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, maaf nih kameranya ada yang nampak nggak? Soalnya nih kemarin baru jatuh. Oke. Enggak ada. Baksa. Oke, lanjut. Ini pertanyaan untuk saudara kita Farul Razi ya. Apakah setiap warga negara Indonesia dapat menjalankan ibadah sesuai agama dengan tenang seperti penjelasan dari maksud sila kedua? Udah, itu mungkin itu aja pertanyaan dari Ana. Syukran. Terima kasih Saudara Aldi Prayoga telah memberikan pertanyaan kepada saudara kita Farul Razi, dan saudara kita Farul Razi dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Aldi Prayoga. Ya, coba. Tidak matikan kamu. Akbar juga matikan mic-nya Akbar. 6 Bapak. Kepada akhi yang bertanya tolong diulangi. Jadi, Bismillah. Apakah setiap warga negara Indonesia dapat menjalankan ibadah sesuai agama dengan tenang seperti penjelasan dari maksud sila kedua? Mohon penjelasannya. Syukran. Pertanyaannya adalah apakah rakyat Indonesia dapat menjalankan ibadah sesuai agamanya dengan tenang? Nah, seandainya rakyat Indonesia semuanya mengamalkan isi Pancasila, sudah pasti kita dapat mengamalkan ibadah kita dengan tenang. Kenapa? Karena dalam sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti itu menunjukkan kebebasan mengambil agama mana yang benar untuk kita. Ketika agama itu benar, jangan kita mengganggu agama yang lain. Kita jalankan agama sendiri tanpa mengganggu agama yang lainnya. Mungkin cukup sekian, akhi. Oke, syukran. Ingin bertambah. Di dalam negara Indonesia tentunya telah kebebasan dalam beragama tentunya telah diatur sebaik mungkin di dalam undang-undang. Jadi kebebasan dalam beragama telah diatur oleh pemerintah di Indonesia khususnya telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Begitu, oke. Dalam kebebasan beribadah ataupun beragama. Syukran. Oke, syukran akhi. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Rahman yang telah menjawab, Saudara Rahman dan Saudara Farul Razi yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Aldi Prayoga. Dan apakah masih ada tambahan untuk bertanya untuk kelompok 3? Kami persilakan untuk anggota kelas E untuk bertanya selanjutnya. Silakan Saudara Yoga untuk bertanya kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ana perwakilan dari kelompok 4
ingin bertanya kepada kelompok 3, apa sebenarnya perbedaan dari ideologi komunisme dengan ideologi fasisme itu? Syukran, terima kasih. Ini itu saja. Kami persilakan pada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari saudara Yoga. Pada Akhi Farrozi bisa dijawab. Bisa diulangkan soalnya lagi, Akhi Yoga? Mungkin pada saudara Yoga dipersilakan untuk mengulang pertanyaannya untuk kelompok 3. Apa sebenarnya perbedaan antara ideologi fasisme dan ideologi komunisme itu? Terima kasih saudara Yoga. Pertanyaannya adalah apa perbedaan ideologi fasisme dan komunisme? Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk menjawabnya. beri waktu sebentar ya, Akhi. Perbedaan antara komunisme dan fasisme. Ideologi komunisme ini merupakan suatu perlawanan besar yang sejak dahulu telah dimusuhi oleh berbagai elemen-elemen masyarakat di Indonesia. Karena perpolitikannya tidak sesuai dengan keadaan atau suatu keadaan di Indonesia ini, Akhi. Keburukan dari ideologi komunis ini yaitu bersifat ateis, yaitu tidak mengimani adanya Tuhan, tidak menganggap Tuhan itu ada, sehingga tidak cocok ideologi komunis ini diterapkan
di negara kita tercinta yaitu negara Indonesia. Sedangkan fasisme apa ya? Sedangkan fasisme pemahaman ini berusaha untuk membentuk partai tunggal di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga partai inilah yang akan mengatur berjalannya demokrasi di Indonesia. Dan para penganut paham fasisme ini percaya bahwa pemimpin tunggal yang kuat dan otoriter mampu menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan bersama di dalam sistem kenegaraan. Pemahaman fasisme ini berkembang setelah Perang Dunia Pertama dan berkembang hingga pada Perang Dunia yang kedua. Namun, karena pemahaman ini sangatlah keras dan menguntungkan satu pihak saja, kemudian yang menguntungkan satu pihak saja yang memiliki kekuasaan, maka hal ini kemudian banyak mendapatkan pertentangan dari dunia luar, sehingga pahaman ini tidak diterima. Begitu perbedaannya. Mungkin bisa dipersingkat perbedaannya, karena masih kurang. Gimana sih? Perbedaan singkatnya aja gitu sih, antara komunisme dan fasisme. Komunisme. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan dari jawaban Rahman Abriyuda. Perbedaannya sebenarnya cuma sedikit, yaitu yang pertama komunisme bersifat ateis, tidak mengimani Tuhan dan tidak menganggap Tuhan ada, bahkan mereka kurang menghargai manusia. Sedangkan fasisme mereka menghargai manusia, cuman mereka bercita-cita bahwa yang mengatur negara itu hanya satu partai. Mungkin cukup sekian, akhi. Naam. Baik. Syukran kasiran. Terima kasih kepada saudara Rahman Afrida dan saudara Fahrul Rozi yang telah menjawab pertanyaan dari saudara Yoga. Dan kita masuki sesi terakhir, yakni kritik dan saran dari Ustaz kita, Ustaz Muhammad Taufik Ihsan, akan waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan tausiahnya. Satu lagi. Apa, saudara Akbar dipersilakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Akbar dari kelompok 2 ingin menanyakan, apa tanggapan Anda tentang kelompok HTI yang ingin merubah ideologi negara kita? Terima kasih saudara Akbar telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 dan kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab. Bagaimana teman-teman yang lain bisa menjawab?
Bisa diulang Akhi Akbar soalannya? Apa tanggapan Anda tentang kelompok HTI yang ingin merubah ideologi bangsa Indonesia? Baik. Saya singkatkan dulu untuk pertanyaan Akbar itu. Begini, untuk kelompok 3, Akbar bertanya, Anda tahu kan permasalahan HTI? HTI itu berwacana untuk mendirikan negara syariah Islam. Ya, pastinya itu kan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Nah, pertanyaannya simpel. Apa tanggapan kelompok 3 tentang wacana dari HTI tersebut? Itu saja. Ya, silakan kelompok 3. Menurut Anda seperti apa? Kan sudah jelas itu. Baik, saya mewakili dari pertanyaan Akbar dengan tanggapan saya tidak bisa dikarenakan ideologi Indonesia yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya di sini adalah Indonesia ini membuka seluruh agama Indonesia untuk berpendapat pada Tuhan yang percaya masing-masing dan tidak menerima adanya pemahaman ateis. Sekian dari jawaban saya. Bukannya kalau kelompok HTI itu ingin merubah konsep ideologi kita dengan ideologi keagamaan. Bukannya itu bagus? Atau malah sebaliknya? Tidak bagus dikarenakan Indonesia ini agamanya bukan satu, akan tapi bermacam-macam. Dikarenakan pernah terjadi tatkala di zaman Presiden Soekarno yang mana beberapa masyarakat ingin mengatasnamakan keislaman, yakni Allah yang Maha Esa. Dan penduduk yang lainnya, penduduk timur tidak mensetujui karena kebanyakan mereka tidak beragama Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Saudara Rahman, apakah ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudara Akbar? Baik. HTI ingin merubah negara Indonesia menjadi negara syariah. Tetapi yang telah dipaparkan oleh M. Fikri tadi itu benar, bahwa Indonesia ini tidak hanya merdeka atas keringat orang-orang Muslim saja, tetapi Indonesia ini merdeka atas keringat-keringat dari orang di luar Muslim. Jadi apabila kita menerapkan seperti peraturan-peraturan Islam di dalam negara kedaulatan Republik Indonesia ini, sangatlah sulit karena itu telah bertentangan dengan undang-undang yang telah diatur sebelumnya. Itu oke. Terima kasih Saudara Rahman Afrida. Apakah Saudara Farul Rozi ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan Saudara Akbar? Mungkin tidak lagi, akhi.
Oke, terima kasih. Sekian dari pertanyaan. Mari kita masuki sesi selanjutnya, yakni tausiah dari Ustadz kita Muhammad Taufik Ihsan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Fikri ya sebagai moderator. Dan saya sangat apresiasi juga untuk kelompok 3. Kelompok 3 bisa memaparkan materinya dengan baik ya, meskipun masih kurang dalam penjelasan poin-poinnya. Untuk poin-poin itu tinggal dijelaskan saja. Terus juga untuk moderator sudah sangat tegas itu untuk mengambil keputusan. Cuman termasuk tadi itu ada satu soalan yang bisa sebenarnya dicatat tapi sudah terlanjur, saya tidak bisa mengkatnya setengah jalan. Paham fasisme dan paham komunisme itu kan tidak masuk materi Anda, tetapi bersinggung saja gitu. Kalau sebagai moderator kita kan bisa itu, untuk kalau kita anggap itu tidak relevan ya kita tinggal mengkat. Saya rasa itu tidak relevan, kita cut gitu. Itu saja, sedikit saja. Kalau menurut Anda tidak relevan ya, tapi juga saya akan bahas semuanya itu. Baik, itu sebagai masukan kepada kelompok 3 dan kelompok pemateri. Dan saya harap kelompok 4 besok lebih baik lagi. Sudah sangat jelas itu contoh konkret dari kelompok 3 untuk memaparkan. Sudah mulai bagus itu dibanding dari kelompok 1 dan 2 kemarin. Baik, Pancasila sebagai ideologi. Ada yang bertanya bagaimana penerapan Pancasila dalam berbangsa tadi. Itu ada pertanyaan dari Bayu Irawan. Memang benar bahwasanya belum semuanya dari masyarakat Indonesia itu melaksanakan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bisa dilihat dari, apalagi di saat ini ya, kita tahu bahwasanya dengan dunia digital informasi sangat dahsyat. Ada informasi yang benar dan ada informasi yang tidak benar. Nah, jadi Pancasila kan dari sila ketiga kan menyatakan bahwasanya persatuan Indonesia. Tetapi masih banyak terjadi saat ini adalah bagaimana pemecahan-pemecahan ya. Ada gerakan separatis yang membuat gitu kan, kalau bisa Indonesia ini terpecah. Berarti kan ada beberapa oknum yang masih belum menyadari bahwasanya kalau misalnya kita amalkan Pancasila dengan baik dan benar, ya mudah-mudahan sila ketiga yang dinyatakan bahwasanya persatuan Indonesia itu akan bisa terlaksana, bukan hanya dalam ucapan saja. Karena orang kita bicara sekarang kan, kita balik kepada manusianya lagi ya. Kita balik ke manusianya. Jika kita bicara ke prinsip dari manusia tersebut, ini psikologinya, nanti kita bicara dengan psikologinya gitu ya. Tidak semua orang itu berpikiran yang sama, ya, berpikiran yang sama. Dan bisa kadang-kadang dari hasutan-hasutan dari orang luar, ya, yang membuat perpecahan ini. Karena benar, Anda sudah pernah dengar waktu terakhir sebelum masa Pak Jenderal Gatot Nurmantio berakhir, ya, kemarin beliau kan datang itu ke UIN kita. Dia menyatakan ancaman dari luar, ancaman dari luar, ancaman dari luar. Itu loh gaungan paling dahsyatnya dari seorang jenderal Panglima Besar Gatot Nurmantio. Ya, dia langsung itu berceramah singkat di PKM kita. Katakan ancaman dari luar akan menimbulkan perpecahan. Makanya tampak bahwa hari ini kita bukan menjustifikasi beberapa orang itu tidak NKRI, tetapi kenyataannya di lapangan, realita di lapangan, bahwasannya ancaman itu memang datang dari luar melalui orang-orang kita. Nah, berarti beberapa orang tidak paham dengan Pancasila. Tidak paham dia. Kalau harusnya mempersatu, kenapa harus menjelek-jelekkan? Kan itu. Karena makanya sekarang dimulai dengan moderasi beragama. Moderasi beragama itu berarti toleransi antar umat beragama. Jangan lagi memperpecah-pecahkan lagi.
katanya mau kritik, saran, bla 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 bla. Tetapi terjadi hari ini adalah bagaimana supaya memecah belah. Play victimnya sangat terjadi di sini. Itu untuk lebih konkretnya itu Bayu pertanyaan Anda. Berarti apakah kita bisa melaksanakan ideologi Pancasila dalam berbangsa? Tentunya bisa jika semuanya paham betul bagaimana toleransi antar umat beragama. Karena ini sejarahnya sila pertama itu kenapa menjadi sila ketuhanan Yang Maha Esa? Kita dasari suatu pemikiran jika yang tidak berlandaskan kepada keyakinan. Nah, ini kita bicara dengan keyakinan tentunya nanti akan menjadi suatu gangguan sistem dalam dirinya, karena tidak ada yang diyakini, karena dia merasa dia yang paling benar. Ya, tidak ada tempat bahwasanya ada tempat mengadunya selain daripada dirinya. Makanya ada paham fasisme. Ini saya singgung, ini pertanyaan dari siapa tadi itu? Dari Yoga, Aldi Prayoga ya. Nah, ada paham fasisme. Contohnya, ya, contohnya Dari saudara Yoga. ya, paham fasisme itu contoh konkretnya Hitler, Nazi ya. Nah, itu bahwasanya dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu kan sudah tidak baik. Makanya sangat ditentang sekali oleh seluruh dunia sampai terjadinya Perang Dunia Pertama itu ya. Nah, di situ mulai lagi ada juga yang tidak percaya dengan agama, paham komunis. Ya. Ini paham komunis itu terjadi pertama di Uni Soviet, kemudian kepada RC Cina. Nah, ini kan turunannya semua itu. Meskipun pemahaman itu masih ada, kan masih ada itu dengan modernisasi komunisme itu ya. Itu. Komunis ini pastinya menyatakan sesuatu yang mempunyai keyakinan adalah musuh bagi komunis. Nah, saya lihat itu pernyataan paham komunis itu. Agama itu adalah musuh bagi mereka. Berarti kan gangguan sistem terjadi pada diri mereka. Nah, jadi ini yang tidak baik. Jelas. Meskipun mereka punya persamaan dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu kalau bisa intinya kan kalau menjalankan pemerintah itu bagaimana memuncaki kekuasaan. Kekuasaan itu satu, dia mengatur semuanya. Ya. Dia mengatur semuanya. Tetapi dan juga sama-sama bagaimana bisa menundukkan seluruh dunia ini. Kan itu dia. Paham fasisme dan paham komunis. Bedanya cuma sedikit. Yang satu agama lah musuh terbesar dari Yang kedua, bagaimana semuanya tunduk kepada dia. Nah, itu aja perbedaannya sedikit. Nah, selanjutnya yang pertanyaan terakhir tadi HTI. Apa sih tanggapan HTI? Tanggapan kita bersama tentang HTI tersebut? Saya tidak bisa menyatakan HTI itu benar dan tidak bisa juga mengatakan HTI itu salah. Masih ada pro kontra tentang hal tersebut. Tetapi jika kita lihat dari aspek kepemerintahan Indonesia, HTI itu salah. Kenapa saya bilang itu HTI salah? Karena tidak semua warga Indonesia ini adalah warga Islam. Ya. Dari perspektif pemerintahan ini. Kita bicara perspektif pemerintahan ini. Karena coba kita lihat kenapa ada sila ketiga Persatuan Indonesia. Berarti kan bukan memecah belah. HTI itu kalau sudah bicara bagaimana menjadikan negara bersyariat Islam, berarti kan hanya untuk sekelompok orang. Kan menimbulkan perpecahan itu. Ya. Makanya kalau dari perspektif pemerintahan saya katakan dia salah. Tetapi kalau kita bicara tentang perspektif keislaman, ya, siapa sih yang tidak mau Indonesia ini adalah negara Islam gitu ya? Wah,
masyarakat terbesar di dunia penduduk Islamnya, masa tidak bisa melaksanakan syariat-syariat Islam. Nah, tetapi sekarang ini, apalagi saat ini terjadi sedikit keterlaluan, agama dibawa ataupun agama dijerumusi ataupun agama dijadi korban, bahwasanya semua gara agama, ya, semua gara agama, maka terjadi seperti ini. Nah, jadi dipojokkanlah agama tersebut, ya. Makanya banyak sekarang kita lihat itu isu politiknya, ini bicara politik lagi nih, isu politiknya tidak lagi ulama-ulama itu berdiam diri, malah mempersatukan diri. Tapi pasti akan ada rekonsiliasi yang baik dari para ulama kita, bagaimana untuk tetap menjalankan pemerintahan ini dengan baik dan benar. Nah, makanya saya mulai saat ini nih, kan saya sudah bilang, untuk tugas akhir Anda itu kan bagaimana kita berpikir kritis, ya, berpikir kritis tentang pemahaman kita terhadap Pancasila. Nah, jadi di sini mulai, termasuk nih pertanyaan dari Akbar tadi, kan sudah muncul berpikir kritis kita nih, bahwasanya bagaimana pemahaman bagaimana menurut Anda tentang keinginan dari paham HTI tersebut. Nah, kan itu sudah berpikir kritis itu. Berarti tidak lagi kita bicara tentang apa? Tentang buku yang hanya kita pelajari seperti itu. Kritis lagi kita. Kalau bisa, pertanyaan-pertanyaan saya inginkan tentunya yang up to date lah. Memang materi ini tetapi coba dibawa kepada isu-isu yang terjadi pada hari ini. Nah, itu yang saya inginkan. Sudah mulai ini di semenjak kelompok 3 tampil ini. Ada beberapa pertanyaan. Pasifisme dengan komunisme itu ada itu pertanyaan lebih baiknya. Apa perbedaannya mungkin seperti itu. Tetapi ada pertanyaan lebih menohoknya lagi, ya kan? Seperti contohnya, paham fasisme seperti ini, paham komunisme seperti ini. Kenapa muncul ide seperti itu kembali di Indonesia? Nah, kan itu lebih menohoknya kan? Dari pertanyaan seperti itu. Tapi sambil kita belajar, mudah-mudahan Anda bisa lebih kritis lagi untuk dalam pertanyaannya. Jadi seorang mahasiswa itu kan harus kritis. Kan saya mengajarkan Anda itu bagaimana berorganisasi, tetapi disinilah melalui seperti ini Anda bisa mempelajarinya dengan baik dan benar. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Sangat jelas ya penjelasan saya tadi? Jelas. Ustaz. Oke. Ada cukup? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Terima kasih kepada kelompok 3 yang menyajikan materinya dan juga beberapa orang tadi yang menanggapi dan bertanya, dan saya harap lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan ini sudah sangat terbuka sekali untuk sangat cepat nih progres dari kelas E itu dibanding kelas C yang kemarin itu. Sangat beda progresnya. Sangat bagus. Terima kasih. Saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur. Sholat dulu ya, sholat. Mandi. Ya, sholat, mandi, malam minggu. Sabtu. Jomblo. Rahman, sholat, mandi, pacaran.